Ya adik-adik, kakak tetap berharap sampai detik ini adik-adik dalam keadaan sehat dan tentunya kita terus bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa bertatap muka, tetapi kakak percaya itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Ya adik-adik, seperti biasa di sini sudah ada Kak Maya, Kak Lia, dan Kak Silva. Ya adik-adik, kita langsung saja mulai ibadah Pelkat Teruna kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Ya adik-adik, sebelum kita akan melanjutkan kembali ibadah kita, kakak akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu. Saat ini kembali kami mengucap syukur, banyak terima kasih atas berkat cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari lepas hari. Hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami menaikkan rasa syukur dan sukacita kami karena kami boleh melaksanakan IHMPT walaupun kami kakak-kakak lain dan adik-adik lain masih melaksanakannya secara online. Tetapi Tuhan, biarlah itu tidak akan mengurangi rasa semangat dan syukur kami untuk kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik teruna yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti IHMPT pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan menuntun mereka, membimbing mereka agar mereka dapat menjalankan IHMPT pada pagi hari ini dengan baik. Kami juga berdoa buat adik-adik lain yang tidak sempat untuk mengikuti IHMPT pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap keberadaan, dalam setiap tugas dan aktivitas mereka masing-masing. Dan biarlah di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan IHMPT. Terpujilah namamu Tuhan, inilah doa dan kapan syukur kami. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama anakmu yang kudus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Dan pembacaan Mazmur kita kali ini terdapat di dalam Mazmur pasal 98 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Mazmur 98 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Dan kita akan membaca secara responsorial. Nanti Kak Maya akan membaca ayat-ayat yang bercetak keluar dan adik-adik sekalian akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi.
dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Ya adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita. Untuk merespon pembacaan Mazmur, kita akan menyanyi di dalam Gita Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta. Tiba saatnya kita masuk dalam renungan firman Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab tetap terbuka dan kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai saat ini, dan tiba saatnya kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya memampukan kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita baca pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7, yang menyatakan saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca pembacaan firman Tuhan, dan untuk renungan firman Tuhan kita pada hari ini diberi judul yaitu Sola Fide, hanya karena iman. Nah, adik-adik tahu tidak arti dari kata iman? Pastinya kita sekarang ini sudah tidak asing dengan kata iman. Iman dalam pembacaan tadi, dalam pembacaan Alkitab kita,
dijelaskan dengan baik, artinya bahwa pada ayat yang pertama, iman itu memang tidak bisa kita lihat secara buktinya, tetapi iman itu sesuatu yang kita harapkan dan yang kita percayakan sepenuhnya kepada sesuatu yang kita harapkan itu. Nah, kalau contohnya pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, yang seperti yang adik-adik sudah baca tadi, adik-adik percayakan kalau bumi dan segala isinya itu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi apakah adik-adik pernah melihat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Nah, mungkin ada beberapa adik-adik yang melihatnya melalui video atau dari media lainnya yang berupa mungkin kartun atau anime-anime, dan itu adalah gambaran yang secara tidak langsung. Nah, kalau untuk secara langsungnya pasti kita tidak pernah melihat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi itu. Akan tetapi kita percaya bahwa langit, bumi, dan manusia, hewan, tumbuhan, dan semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu adalah contoh iman. Kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan contoh lainnya kita bisa lihat seperti pada tokoh-tokoh di Alkitab yang tadi kita baca pada ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh, di mana tokoh pertama ada Habel. Nah, kita mengingat kembali kisah tentang Kain dan Habel. Kalau pada saat itu Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga Tuhan pun menerima persembahan Habel. Padahal kalau dipikir mungkin pada saat itu Habel juga tidak pernah melihat Tuhan, tetapi dia memberikan persembahannya untuk Tuhan, sehingga Tuhan pun berkenan atas persembahan Habel dan Tuhan menerima persembahan Habel. Itu dilakukan Habel karena Habel percaya kepada Tuhan dan dia memiliki iman kepada Tuhan. Dan adik-adik bisa membaca itu kembali pada Kejadian pasal yang keempat. Kemudian tokoh yang kedua adalah Henokh. Nah, Henokh ini merespon dengan baik iman yang sudah Tuhan anugerahkan. Jadi Henokh itu hidupnya bergaul dengan Allah selama 300 tahun lamanya. Nah, bergaul di sini maksudnya adalah Henokh hidup berdasarkan dengan kehendak Allah, dan Henokh itu juga senantiasa selalu setia kepada Allah. Tetapi meskipun Henokh pun tidak pernah melihat wujud nyata Allah itu sendiri, tapi Henokh percaya, dan karena itu dia percaya bahwa Tuhan itu ada, sehingga Allah pun berkenan atas hidup Henokh. Jadi Henokh diangkat oleh Tuhan dan dia tidak mengalami kematian secara fisik karena Allah sendiri sudah mengangkat Henokh, dan itu semua karena iman dari Henokh. Kemudian untuk tokoh yang ketiga adalah Nuh. Pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan tokoh Nuh ini. Jadi Nuh ini adalah orang pada zamannya adalah orang yang tidak bercela. Hidupnya itu benar dan selalu menuruti kehendak Allah. Padahal untuk pada zaman itu orang-orang yang tinggal bersama dengan Nuh, orang-orang di sekitar Nuh itu mereka hidupnya penuh dengan kejahatan dan mereka tidak mau melakukan kehendak Allah, sehingga Allah pun murka, Allah marah, dan firman Tuhan datang kepada Nuh bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah, dan Tuhan pun menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera, sehingga pada saat air bah itu datang, Nuh dan keluarganya pasti akan selamat. Dan Nuh karena dia percaya dengan firman Tuhan itu dan karena imannya, Nuh pun akhirnya membuat sebuah bahtera. Padahal kalau dipikir kalau Nuh tidak mau percaya pada firman Tuhan itu, mungkin bisa saja Nuh dan keluarganya menjadi korban dalam air bah itu, karena pada saat itu air bah benar-benar datang, dan air bah itu benar-benar datang dan memakan banyak korban jiwa, dan Nuh serta keluarganya, Nuh dan keluarganya pun akhirnya selamat.
Jadi adik-adik, dari ketiga tokoh ini mau mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya iman itu sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, tetapi tinggal kita bagaimana kita mau menerima dan merespon iman itu. Apakah kita mau meresponnya dengan baik atau justru kita tidak mau peduli dengan iman yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana kita merespon dari iman yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan? Mari kita membaca dari kitab Yakobus pasalnya yang kedua, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, yang menyatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita hanya sekedar percaya saja tetapi kita tidak pernah melakukan tindakan yang mencerminkan dari iman itu, sama saja hidup kita tidak ada gunanya atau sia-sia. Jadi sama saja adik-adik mengaku Kristen, tetapi adik-adik tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, dan juga mungkin tidak pernah mengikuti ibadah Pelkat Teruna. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi ketika kita menerima iman yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, tidak hanya kita menerima dan kita percaya, tetapi kita juga melakukannya dalam tindakan kita sehari-hari. Dan kemudian mengingatkan kita juga bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Tuhan Yesus itu sungguh ada walaupun kita tidak pernah melihat secara langsung wujud nyata Tuhan itu. Tetapi kita bisa merasakan di setiap hari-hari kita dalam berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan juga pertolongan kasih Tuhan yang selalu kita rasakan. Semuanya itu karena pertolongan dari Tuhan. Nah, ketika adik-adik pun mau melaksanakan ibadah Pelkat Teruna saat ini, berarti adik-adik juga merespon dengan baik iman yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, dan ketika kita mau melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka percayalah Tuhan akan selalu memelihara dan menjaga kita dalam setiap tugas dan aktivitas yang kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, kita juga jangan sekali-sekali mencobai Tuhan, karena mentang-mentang kita ini adalah orang Kristen dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa kita, tetapi kita menyalahgunakan penebusan itu. Kita kembali, malah kita bukannya kita bersyukur dengan melakukan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita malah melakukan kesalahan-kesalahan yang justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, di sini mau diingatkan kembali, kita jangan menganggap kalau kita ini sudah diselamatkan dan kita tidak apa-apa kalau misalkan kita buat kesalahan lagi. Toh nanti kita kan sudah diampuni, kita sudah dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita berbuat dosa lagi tidak masalah. Nah, pemikiran seperti ini itu tidak baik, dan itu adalah pemikiran yang salah, karena sama saja kita menantang Tuhan dan kita mencobai Tuhan. Jadi kita jangan menyalahgunakan anugerah atau pemberian yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Apalagi iman yang sudah Tuhan berikan kita lakukan dalam tindakan kita sehari-hari. Adik-adik dengan rajin mengikuti IHMPT itu sudah salah satu tindakan kita dalam melaksanakan iman yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kita. Dan yang paling terakhir, mari kita baca dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang menyatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, yang paling terakhir, jadi kita jangan pernah berpaling dan meninggalkan Tuhan Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Ada banyak kebenaran-kebenaran di dunia ini, tetapi yang kita kenal di bumi ini, tetapi hanya ada satu kebenaran iman yang harus kita yakini, yaitu Yesus Kristus. Nah, demikian untuk renungan firman Tuhan kita pada hari ini.
Kiranya adik-adik senantiasa selalu dipelihara, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Ya adik-adik, untuk merespon renungan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 218, Di Jalanku Kupunya Sobat. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai dan mari kita berdoa. Kakak akan pimpin dalam doa penutup dan berkat. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai saat ini kami boleh melaksanakan ibadah Pelkat Teruna meskipun di rumah kami masing-masing. Tapi ya Tuhan, senantiasa Engkau menyertai kami dalam setiap ibadah yang boleh kami lakukan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau selalu memampukan kami ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak teruna yang selalu beriman dan selalu percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh ada dan Tuhan Yesus selalu menyertai kami semua dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk adik-adik teruna yang di rumah senantiasa selalu melaksanakan ibadah PT. Tuhan menyertai mereka dalam tugas, pekerjaan, tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan lindungi dalam pendidikan, dalam pergaulan, dan dalam keluarga mereka. Tuhan juga senantiasa selalu memberkati. Berkati untuk kedua orang tua. Tuhan menyertai kedua orang tua dalam pekerjaannya, dalam tugas dan tanggung jawab. Biarlah Tuhan semakin memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan dan pekerjaan yang kami lakukan di seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kami sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami kakak layan yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Kiranya senantiasa Tuhan selalu melindungi kami, memperlengkapi kami sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami selalu melayani Engkau dengan kesungguhan hati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak tetap berharap agar adik-adik di rumah tetap selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan patuhi terus protokol kesehatan. Dan kakak-kakak tetap berharap agar adik-adik tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.